Terus Tuhan, beri kami hati yang terus merindukan Engkau. Kami dipuaskan oleh Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Dan itu juga menjadi kerinduan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih, dan inilah pujian dan penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Berkenanlah ya Tuhan atas sembah kami. Dan saat ini kami mau datang kepadamu. Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu Bapa. Karena kebenaran-Mu lah Tuhan yang memerdekakan kami. Karena firman-Mu lah Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terang ada di dalam firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah saat ini kami akan mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah kuasa dan urapan daripada-Mu Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara Tuhan. Malam ini bersyukur ada sama-sama kita percaya bahwa saat ini kita ada di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini yang akan berbicara tentang bagaimana kedekatan Daud dengan Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-21 dan 22. Mari kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih, kita semua tahu karena kita juga orang-orang yang membaca firman Tuhan, kita melihat bagaimana kedekatan Daud dengan Tuhan. Di sini firman Tuhan saya beri judul dipercayai dan bisa dipercaya juga oleh Tuhan. Saudara, karena Tuhan mau kita bukan saja percaya kepada Dia, tetapi Tuhan juga mau kita juga menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ya, artinya bahwa kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagaimana Daud, saudara terkasih, Daud adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Daud adalah orang yang senang sekali untuk mencari wajah Tuhan, memuji-muji Tuhan. Itu adalah pekerjaan Daud. Dan ketika Daud mengenal Tuhan, saudara, itu bukan hanya sebatas hubungan biasa, saudara, tetapi hubungan Daud dengan Tuhan ialah 100% bahwa Daud sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Karena saudara terkasih, membangun satu hubungan yang intim itu tidaklah mudah
Sebagaimana kalau kita punya sahabat, saudara, kalau kita nggak suka menyapa, nggak suka telepon, nggak suka ada kabar, ya kita nggak akan pernah tahu ya, saudara. Tuhan ingin selalu bahwa setiap pribadi kita itu merindukan Tuhan, ya, merindukan Tuhan dan mengingini selalu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Raja Daud, saudara terkasih, dia begitu mempercayai Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun, ya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Daud sangat mempercayai. Karena apa, saudara? Karena dikatakan bahwa di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat di sana, walaupun dia ada di dalam lembah kegelapan, tetapi dia tetap mempercayai Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Daud tahu persis bagaimana cara kerjanya Tuhan. Daud tahu persis bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan atau meninggalkan ketika pun ada di dalam lembah kegelapan, ketika pun dia di dalam bahaya, saudara. Kita melihat, saudara terkasih, hari-hari ini kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, mereka sedang mengalami trauma yang begitu yang besar, ya, dengan kondisi yang saya lihat di televisi, rumahnya hancur, ya, bahkan mereka kehilangan anak-anak atau saudara keluarga, saudara terkasih. Itu hal yang tidak mudah, saudara. Itu hal yang tidak gampang untuk dilupakan, ya, saudara. Tetapi dengan kondisi begitu pun, saudara terkasih, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya, ya. Makanya Daud begitu percaya sekali, ya, begitu yakin sekali akan kerjanya Tuhan, ya. Ketika dia berjalan, ketika dia ada dalam suatu keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, dia tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Daud tahu bahwa Tuhan itu bekerja, ya, turut bekerja dalam segala hal apapun. Karena apa? Karena Tuhan itu sebenarnya bukan Allah yang kejam, tidak. Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan, ya, sesuatu lewat dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin tidak kita suka, yang tidak kita sangka-sangka, hal itu terjadi, saudara terkasih. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja, tetapi Tuhan mau melihat sebesar apa cinta dan percaya kita kepada Tuhan. Saudara terkasih, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan ketika hidupnya enak-enak aja. Ketika hidupnya nyaman-nyaman aja, dia bilang, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dasar. Tapi saudara, Tuhan gak mau hal seperti itu. Tuhan mau dikala suka maupun duka, kita tetap mempercayai Tuhan, kita tetap mengagungkan Tuhan. Kedahsyatan Tuhan itu tidak pernah kurang, walaupun kondisi kita mungkin kurang baik. Tetapi kuasa Tuhan itu tidak pernah berkurang, saudara. Hanya terkadang waktu, saudara, yang menurut kita mungkin waktu ini kurang tepat, tapi Tuhan tidak. Dikatakan bahwa di dalam Mazmur 23 ayat 4 tadi sudah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara terkasih, lembah kegelapan artinya hal yang tidak enak, hal yang tidak mudah, hal yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi Daud berkata bahwa apa? Aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta. Bahkan ada gada dan tongkat yang menghibur Raja Daud pada waktu itu. Saudara terkasih, adakah kita dapat berkata kepada Tuhan bahwa aku tidak takut bahaya,
ketika aku dalam kondisi keuangan kurang, ketika aku dalam kondisi keluargaku mungkin belum percaya Tuhan, ketika aku mungkin belum berhasil dalam pekerjaanku, adakah kita dapat berkata demikian seperti Daud, saudara? Itu yang sebenarnya Tuhan inginkan, saudara. Ya, terkadang memang itu Tuhan itu ya kalau disamain dengan orang dunia itu seperti kita tuh orang yang kurang kurang waras gitu ya. Artinya bahwa seperti ini, saudara. Orang lagi susah kok bisa mengucap syukur. Orang lagi kurang kok disuruh mengucap syukur. Orang lagi sakit kok disuruh mengucap syukur. Saudara, memang kalau dunia tidak bisa, saudara. Tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu tuh kita harus memperkatakan sesuatu yang membuat, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, yang belum nyata menjadi nyata, saudara, yaitu iman, saudara. Ya, terkadang memang kita diperhadapkan dengan hal seperti itu, ya. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti sampai di situ, saudara. Tetapi Tuhan terus mengejar kita untuk supaya kita lebih mengerti akan hatinya Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 20 ayat 7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara terkasih, ketika Raja Daud mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, dia boleh merasakan dan menikmati kemenangan yang berasal dari Tuhan. Saudara terkasih, kalau tidak mungkin ya saudara, kalau Raja Daud ketika dia dalam lembah kekelaman, dia bersungut-sungut, dia marah, mungkin dia membenci Tuhan, ya dia mengutuki Tuhan, dia tidak akan mendapat hal seperti ini, saudara. Ya, Tuhan mau ketika kita dalam kondisi yang tidak baik pun kita dapat mengatakan bahwa Tuhan Engkau segalanya bagi. Tuhan Engkau yang sanggup menolong aku. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Ya. Seperti itu. Pengagungan Tuhan jangan dikurangi. Walaupun kita kondisinya kurang baik, tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan jangan dikurangi. Penyembahan kita kepada Tuhan jangan dikurangi. Ya meskipun kita menyembah dengan bercucuran air mata, justru itu yang Tuhan lihat, saudara. Justru itu yang Tuhan perhitungkan. Karena apa? Bukti daripada itu Daud, ya, dia boleh memperoleh kemenangan yang hilang gemilang. Oleh karena apa? Oleh karena campur tangan Tuhan. Bahkan dia berkata, ketika aku dalam kemenangan pun, itu bukan karena kekuatanku, tetapi itu karena Tuhan semata-mata. Ya saudara, jadi kalaupun kita berhasil, itu bukan karena kita, bukan karena kegagalan kepintaran kita, tetapi semata-mata itu hanya kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Ya, kalau Tuhan sudah mempercayakan itu kepada kita, kita harus jadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ya, karena apa? Tuhan mempercayai sesuatu, ya, mungkin keberhasilan, mungkin sesuatu yang lebih daripada orang lain. Saudara, kita harus jadi orang juga yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terkadang manusia ketika sudah diberkati dia lupa. Tetapi di sini tidak ada. Saya percaya di sini tidak ada karena apa. Terus kita memperkatakan firman, terus kita membaca firman Tuhan. Itu yang mengajari kita setiap hari. Itu yang mengingatkan kita setiap hari tentang kasih dan karunia Tuhan. Dan saya percaya bahwa di tempat ini kita terus akan belajar bersama-sama, ya, untuk menggali firman bersama-sama. Karena ini adalah kekayaan kita bersama. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita, saudara. Pegangan yang dapat dipercayai, saudara. Kalau kita melihat dunia ini tidak ada kepastian, saudara. Tidak ada sesuatu yang pasti. Kita dengar berita-beritanya tidak ada yang baik. Tetapi saudara, kita percaya ketika kita mempercayai Tuhan dan firman Tuhan, maka disitulah kita mendapat kemenangan, saudara. Mendapat kekuatan yang baru. Dan Tuhan itu ada
ia adanya saudara. Tidak pernah berdusta dan tidak pelin-pelan saudara, tetapi tetap kuasanya tetap saudara terkasih. Ya. Kita lihat bahwa di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Saya bacakan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara terkasih, lihat bahwa ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan apa yang menjadi keinginannya hati Tuhan, saudara, Tuhan mengangkat kita, saudara. Kalau Tuhan mengangkat Daud, Dia juga sanggup mengangkat saya dan saudara. Sanggup memberkati saya dan saudara. Karena apa? Kita sama-sama punya Tuhan. Kita sama-sama punya firman yang sama. Dan firman itu yang kita lakukan. Berkat itu juga yang akan tercurah bagi saya dan saudara. Apabila kita setia kepada Tuhan. Apabila kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Maka kita sama-sama akan menikmati berkat yang sama seperti Tuhan berikan kepada Daud. Ayat terakhir saudara, 2 Tawarik 16 ayat 9. Dikatakan di sana, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Mata Tuhan ada di tempat ini, memperhatikan saya dan saudara satu persatu, pribadi lepas pribadi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada saya dan saudara. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Untuk melimpahkan, untuk memberkati, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan sesuatu yang baik, saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara inginkan dari Tuhan pada malam ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa-doa saudara pada saat ini. Mungkin saudara membutuhkan doa kesembuhan. Mungkin saudara membutuhkan kelepasan hati, atau mungkin saudara membutuhkan sesuatu yang tidak kita mengerti dan tidak kita pahami. Tetapi percayalah pada saat ini, malam ini, mata Tuhan ada di tempat ini, Roh Tuhan ada di tempat ini, siap untuk memberkati saya dan saudara, siap untuk memberikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Saudara terkasih, untuk kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kita boleh tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara. Dan kita percaya saudara, malam ini firman Tuhan yang datang kepada kita, ya, dikatakan bahwa Tuhan ingin memberkati saya dan saudara. Tuhan ingin melimpahkan berkat-Nya, mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan anugerah-Nya kepada kita semua di tempat ini. Supaya apa saudara terkasih? Supaya kita bisa menikmati seperti yang Raja Daud nikmati. Asalkan mari saudara, kita mau terus mempercayai Tuhan, dan kita pun belajar untuk tetap menjadi partner Tuhan, sebagai orang-orang yang juga dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan, saudara. Biar kita mau kerjakan, lakukan itu dengan segala ketulusan hati. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam ini, kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami. Engkau yang sudah berfirman pada malam ini Tuhan, dan kami bersyukur
Biarlah Tuhan Engkau akan tetap memberikan kami hati yang tulus, hati yang tetap merindukan Engkau ya Tuhan, hati yang mengasihi Engkau dan terus mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan kami hati yang tulus sekali lagi untuk dapat dipercayai oleh Tuhan dalam segala apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu, pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, maka Tuhan akan melaksanakan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Ketika pulang berdoa kita semua. Nanti kami yang akan berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk itu baik bagi kami Tuhan. Tidak ada seperti Engkau ya Tuhan yang betul-betul benar-benar memperhatikan kami umat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ya Roh Kudus, teruslah memimpin kami Roh Kudus. Kami tetap setia di dalam Engkau bagaimanapun keadaan kami ya Roh Kudus. Kami boleh tetap memandang kepada Tuhan, kami boleh tetap memiliki iman kepada Yesus Kristus bahwa Engkau Allah yang selalu ada bagi kami apapun keadaan kami, dan Engkau sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuntun kami Roh Kudus supaya kami tetap kuat teguh di dalam Engkau, terus belajar tiada henti untuk dengan rindu hati untuk mengenal Tuhan dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus jangan menjadi bosan untuk mendidik, mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, supaya hari demi hari budi kami boleh diperbarui oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan bagi setiap kami di tempat ini ya Tuhan yang mengalami
apapun bentuknya ya Bapa yang kami tidak tahu. Aku berseru di dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan turun bagi setiap kami yang sedang mengalami pergumulan apapun ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kelegaan, mengalami jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap semangat di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang tidak menjadi patah semangatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku juga berdoa bersepakat dengan saudara-saudaraku di tempat ini ya Bapa. Berdoa bersahati di dalam nama Tuhan Yesus bagi kami di tempat ini Tuhan, atau jemaatmu di tempat ini ya Bapa, yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Aku berdoa, kami semua bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat kesembuhan bagi setiap umatmu Tuhan di gereja ini. Ya Rabaya takana barabaya sekarabaya se, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, setiap saudara kami, setiap kami yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami Tuhan berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah terus gereja ini boleh bertumbuh sesuai dengan kebenaran Tuhan, bagi hormat kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus menuntun gereja ini Tuhan, seirama ya Bapa dengan segala pergerakan Roh di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi, memberkati Ibu Bapak Gembala di tempat ini beserta pastori di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Aku juga Tuhan berdoa ya Bapak bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Bapak, apapun keputusan-Mu bagi bangsa ini kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau ingin mendatangkan suatu kebaikan pertobatan atas bangsa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tempat-tempat yang sedang Tuhan uji saat ini ya Tuhan, yang mengalami bencana alam apapun bentuknya ya Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat itu Tuhan ada kegerakan, ada pertobatan ya Tuhan, ada kehausan yang haus lapar akan Tuhan, ada hati yang menjadi gelisah dan mencari kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Borabaya Takarabaya Se, ya Rabaya Takarabaya Se Karabaya Se, ya Rabaya Takarabaya Se Karabaya Se Rabaya Se, ya Rabaya Takarabaya Se. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap bencana yang terjadi Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi alat penginjilan ya Tuhan, yang membawa orang datang kepada Tuhan, yang membawa orang datang mencari wajah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ada kegerakan di setiap tempat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kejadian ya Tuhan yang sudah terjadi, yang akan terjadi bagi bangsa ini Tuhan, ada revival ya Bapak, ada revival di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan, kota-kota yang saat ini Tuhan aman ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, tetap berjaga-jaga ya Tuhan, mempersiapkan diri dengan sedemikian rupa ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabaya Takarabaya Se Karabaya Se, ya Rabaya Takarabaya Karabaya Se, ya Borabaya Takarabaya Se Karabaya Se, ya Borabaya Takarabaya Se, ya Borabaya Takarabaya Se. Kami tidak lemah ya Tuhan, kami tidak menjadi merasa nyaman ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kami semua semakin berjaga-jaga di dalam Tuhan, semakin berjaga-jaga mencari wajah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk acara Natal ya Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan, pada tanggal 11 November nanti ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta ya Tuhan supaya perayaan Natal ini Tuhan
bukan rutinitas tahunan yang kami lakukan ya Bapa, tetapi suatu kegiatan perayaan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh ya Tuhan menemukan ya Tuhan, mendapat ya Bapa hikmat ilahi yang baru ya Tuhan, yang semakin dalam akan pengertian Natal bagi setiap masing-masing orang ya Bapa, terlebih bagi umat-umatmu gerejamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami meminta cuaca yang baik ya Tuhan, hari yang baik ya Bapa, tidak ada hujan guntur apapun bentuknya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya setiap kami malam hari ini jangan dilawat oleh Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang malam ini perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Anugerah dari Bapa di surga, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Kita mau berdoa untuk makanan dan minuman, nanti saya mau Pak Irson dan berdoa. Terima kasih Yesus. Amin. Amin.